Nur Abdiani Permatasari, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SDN Sukajaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Berjumpa kembali dengan saya hari ini dalam kegiatan observasi supervisi akademik. Baiklah, kali ini saya tidak sendiri. Saya bersama dengan Bapak Hendra Komarasakti. Beliau adalah guru kelas 5 di SDN Sukajaya. Assalamualaikum Pak Hendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik hari ini. Hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya Pak ya. Sebelum saya amati nanti proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan dari dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan mengapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri, begitu Pak. Boleh. Nah, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid nantinya, begitu. Ada beberapa pertanyaan nih Pak yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Siap. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Bapak capai? Tujuannya untuk mata pelajaran IPAS ini mengetahui murid-murid mengetahui tentang bagian-bagian mata. Bagaimana dengan area pengembangannya? Apa yang ingin Bapak capai? Pengetahuan dan keterampilan. Baiklah, kalau dalam hal pengetahuan itu yang seperti apa Bapak? Pengetahuan itu murid atau siswa bisa mengetahui fungsi-fungsi dari mata itu sendiri. Kalau dalam keterampilannya bagaimana Pak? Keterampilannya murid bisa percaya diri menyampaikan hasil diskusi mereka. Baiklah. Nah, saya ingin mendengar nih Pak, bagaimana rencana pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di kelas? Mungkin strategi pembelajarannya seperti apa, metodenya bagaimana, atau model pembelajarannya seperti apa? Untuk strateginya, murid itu dibikin dulu kelompok-kelompok, dan kita memakai media gambar atau video untuk menyampaikan tentang contohnya fungsi tentang mata agar murid-murid bisa berdiskusi bersama kelompoknya. Baiklah, jadi Bapak akan mengelompokkan murid-murid begitu ya, dan akan menggunakan media gambar atau video begitu ya Pak ya. Baiklah. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan di dalam kelas nanti? Medianya apa? Medianya memakai video atau gambar. Oh, video dan gambar Ya. Ya. Untuk didiskusikan sama kelompok, termasuk dibimbing sama saya sendiri sebagai gurunya gitu. Baiklah. Kira-kira kapan Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Hari apa dan jam berapa? Insya Allah besok. Itu sekarang itu berarti jam kedua. Yang kedua, baiklah. Baiklah, nanti saya akan datang ke kelas Bapak ya, untuk mensupervisi kelas, dan saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas begitu ya Pak ya. Nanti setelah melakukan kegiatan observasi kelas, kita lakukan percakapan lagi pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar kelas. Baiklah Bapak, sebelum kita akhiri percakapan hari ini, apa yang Bapak dapatkan dari percakapan ini? Dalam percakapan ini saya mendapat ide terkait model ajar atau teknik dan pengalaman yang lain. Baiklah Bapak. Kalau begitu, terima kasih Bapak sudah bersedia menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya di percakapan observasi ini. Sampai bertemu lagi nanti pada kegiatan observasi kelas besok ya Pak.
Demikianlah percakapan kita hari ini. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya, yaitu kegiatan observasi dan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak, kita sekarang akan belajar kipas ya, tentang melihat karena ada cahaya. Ya, tadi maksudnya gimana melihat karena ada cahaya teh? Ya, tuh. Karena kalau tidak ada cahaya kita tidak bisa melihat karena gelap. Bisa melihat itu karena ada apa? Cahaya. Dan terus untuk apa? Fungsinya yang melihat itu apa namanya? Mata. Menggambar mata. Bagian batin mata dari benda debu atau kotoran. Iris menyerap cahaya dan
mengeluarkan air mata supaya tidak pedih. Nah, untuk jawabannya masih ada yang belum tepat, masih ada yang kurang tepat. Sekarang yang bulu mata. Bulu mata fungsinya untuk menyaring debu atau kotoran yang masuk ke dalam mata. Terus ada lagi pupil yang kecil yang ada di tengah-tengah mata ya. Itu fungsinya untuk apa? Cahaya masuk ke dalam mata. Nah, itu pupil. Terus apa yang kalian dapat sekarang dari pelajaran IPAS? Fungsi Perasaannya gimana? Perasaan kalian? Senang? Sedih? Marah? Terbaik. Semua kelas 5 terbaik. memang terbaik. Nanti untuk pelajaran IPA selanjutnya, pembelajarannya mau seperti apa? Mau gambar? Video? Atau apa? Nanti kita akan memakai video ya untuk pembelajaran IPAS-nya ya. Sekian ya, kan? Nah, sekian pelajaran IPAS untuk hari ini yang bisa Bapak sampaikan. Sekarang Tuhan lagi untuk berdoa. Berdoa dalam hati. Kawan-kawan, ya kita berdoa. Sesudah baca kita akan terlebih dahulu di dalam hati mulai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nur Abdiani Permatasari, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Sukajaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Pada hari ini saya masih bersama dengan Bapak Hendra setelah melakukan observasi kelas. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Baiklah Bapak, percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah Bapak lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan berjalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung Pak? Perasaannya cukup menyenangkan karena ada hal baru apa yang harus saya lakukan ternyata untuk kedepannya gitu.
Baiklah, hal barunya boleh tahu seperti apa Bapak? Masukan dari kan guru masuk ke media media ajarnya untuk ada apa ya, banyak jenisnya gitu, jadi kita bisa mencoba lebih yang mana sih yang dipakainya supaya lebih menarik, lebih menyenangkan gitu. Baiklah, bisa diceritakan kembali Pak area pengembangan apa yang sudah dilakukan di kelas, kemudian langkah-langkahnya atau tahapan pembelajarannya dari awal sampai akhir bagaimana? Bisa diceritakan kembali Pak area pengembangan apa yang sudah Bapak lakukan di kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajarannya apa saja yang sudah Bapak lakukan di kelas? Keterampilan sama pengetahuan, dan untuk langkah-langkahnya saya memakai modul ajar, terus untuk tahapannya bisa selain modul juga buat RTP ya. Dan untuk tahapannya pertama mungkin berdoa, terus saya menyapa anak-anak, menanyakan kabar supaya mereka juga semangat, terus saya lanjut ke inti dan tutup dengan doa. Menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang sudah disampaikan ketika pembelajaran? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Untuk sekarang sih kalau 100% sih belum ya. Masih di atas mengurus sendiri. Tapi alhamdulillah kalau sejauh ini sudah cukup berhasil. Menurut Bapak, apa sih kekurangan atau kendala yang Bapak hadapi dalam proses pembelajaran di kelas, Pak? Mungkin dari segi medianya, kalau medianya banyak jenisnya, akan lebih bervariasi dan menarik sehingga cepat untuk ditangkap oleh anaknya. Baiklah, kira-kira mengapa hal tersebut bisa terjadi ya Pak? Ya karena kekurangan masih kurang media atau alat untuk pengajar dari segi sarana prasarana masih kurang ya. Jadi sarana prasarananya ya Pak ya. Nah, bagaimana rencana Bapak ke depannya dalam pembelajaran agar lebih baik lagi? Ya mungkin untuk mengajukan ini sarana prasarana ke pihak sekolah atau kepala sekolah untuk membeli supaya alat peraga atau di apa ya diadakan langsung supaya enak untuk mengajar anak-anak. Mudah-mudahan rencana Bapak itu dapat terrealisasikan dengan baik ya Pak ya. Baiklah, sampai saya akan menunggu cerita Bapak lagi ketika rencana itu sudah terrealisasi. Saya ingin mendengar lagi ya Pak ceritanya. Boleh Bapak? Boleh. Nah, kira-kira kapan nih Bapak akan melakukan perubahan dengan rencana yang Bapak sampaikan tadi? Seperti itu sih tergantung pihak sekolahnya. Kalau misalnya mereka cepat-cepat untuk membeli alat peraganya, kita juga akan lebih cepat untuk menyampaikannya kepada. Kalau misalnya belum, paling kita memakai seadanya dulu. Contoh dari video yang sudah ada sarana yang ada memanfaatkan kayak video, cari informasi di YouTube atau sebaliknya untuk bahan aja. Baiklah Bapak. Jadi Bapak akan menunggu dari pihak sekolah dulu kapan akan terrealisasi atas rencana Bapak itu begitu? Baiklah Bapak. Baiklah, akhirnya rangkaian dari supervisi akademik ini sudah selesai, mulai dari kegiatan percakapan praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Hendra yang sudah bersedia untuk saya observasi, dan saya akhiri kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.